Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Yunika Ngeri lagi Banjar. Hari ini aku mau ngejelasin mengenai materi ekonomi tentang PBB. Wow, apa sih PBB itu? Kepanjangannya apa sih? Kepanjangannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, kita mau cari tahu nih, apa sih arti dari PBB itu? Nah, PBB itu adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial, ekonomi pastinya bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena PBB bersifat material, besaran tarif itu ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Nah, adapun objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu ada sawah, terus ada ladang atau kebun, terus yang ketiga ada tanah, terus yang keempat ada perkarangan, dan yang terakhir adalah tambang. Nah, terus yang selanjutnya itu objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan. Jadi beda ya objek bumi dan objek bangunan. Nah, kalau yang objek bangunan itu ada apa aja sih? Ada rumah tinggal, terus bangunan, terus ada gedung yang bertingkat atau pusat, terus ada pagar mewah, ada kolam, dan juga jalan tol. Nah, selanjutnya kita mau masuk nih ke dalam undang-undang mengenai PBB. Subjek yang sudah terkena wajib pajak tersebut, menurut undang-undang PBB, itu wajib membayar pajak secara tepat waktu pastinya setelah dia menerima surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, selain SPTT, ada juga menerima SKP, yaitu Surat Ketetapan Pajak. Terus, ada yang terakhir adalah STP. Nah, itu adalah surat tagihan pajak dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan pemerintah daerah sekitar. Nah, membayar pajak PBB itu enggak di sembarang tempat nih teman-teman. Nah, jadi tempat pembayaran itu udah ditentukan dalam SPTT, yaitu di Bank Persepsi, kantor pos, atau giro. Jadi nggak bisa di sembarang tempat ya, hanya di Bank Persepsi, kantor pos, dan juga giro. Nah, dalam pasal 5 UU nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, tarif yang dikenakan objek pajak itu sebesar 0,5%. Nah, pemerintah juga menetapkan denda kalau misalkan keterlambatan dalam membayar pajak PBB itu sebesar 2% per bulannya. Nah, gimana sih cara bayar PBB? Di sini terdapat soal, yaitu Pak Bayo ingin membayar PBB dan ia mempunyai bangunan 100 meter persegi dan luas tanah sebesar 150 meter persegi. Harga tanah di daerah Pak Bayo berkisar 4 juta per meter, sementara harga bangunannya berkisar 5 juta. Nah, berikut kan tanahnya diketahui 150 per meter persegi. Nah, dengan harga 4 juta. Jadi, 150 dikali 4 juta sama dengan 600 juta. Selanjutnya, bangunannya 100 meter persegi dan dikalikan harganya yaitu 5 juta sehingga menjadi 500 juta. Nah, setelah mendapatkan nilai total tanah dan juga bangunannya, selanjutnya kita mau mencari NJOP. Nah, berikutnya kita akan mencari NJOP. NJOP kepanjangannya adalah nilai jual objek pajak. Nah, jadi total tanah dan juga bangunannya ditotalkan, dijumlahkan, dan 600 juta ditambah 500 juta sama dengan 1 miliar 100 juta. Nah, langkah selanjutnya adalah NJOP-nya kita kurangin sama NJOP TKP. Nah, kenapa di sini NJOP TKP-nya itu sebesar 12 juta? Dikarenakan
Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, nilai minimal NJOP/TKP atau kalau kepanjangannya ya, itu adalah nilai jual objek tidak kena pajak, itu nilai minimal nasionalnya adalah 12 juta, teman-teman. Nah, tapi itu tergantung daerahnya ya. Nah, sehingga totalnya menjadi 1.088 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari NJKP. Nah, NJKP itu dikalikan sama 40%. Jadi hasil yang tadi dikalikan 40%. Nah, kenapa 40%? Karena hasilnya lebih dari 1 miliar. Sedangkan kalau misalkan kurang dari 1 miliar menjadi 20%. Nah, totalnya menjadi 435.200.000 rupiah. Selanjutnya, kita kan udah ketemu NJKP-nya. Selanjutnya, kita akan mencari PBB-nya, yaitu rumusnya 0,5% dikali hasil dari NJKP. Jadinya 0,5% dikali 435.200.000 menjadi 2.176.000. Nah, kenapa harus dikalikan sama 0,5%? Itu udah menjadi keharusan ya teman-teman ya. Karena besarnya tarif PBB itu sebesar 0,5%. Seperti itu. Jadi, hasil dari soal ini adalah 2.176.000 rupiah. Jadi PBB-nya segitu ya teman-teman.